Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah saya janjikan dengan satu video dari Pastor Philip Mantova tentang persepuluhan, saya akan eh, kritisi ya menjadi beberapa video saya. Ini video yang terakhir yaitu yang keempat. Saya memberikan judul Merenungkan Hukum Taurat dengan Otak yang Dingin. Yang saya maksud otak yang dingin adalah otak yang jernih, tidak mudah baperan, tidak sensi, dan tidak mudah tersinggung. Tetapi lewat video saya ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang nanti akan saya tunjukkan. Sebelum kita memulainya, kita tonton dulu video Pastor Philip Mantova. Persembahan persepuluhan itu adalah pengajaran firman, sadarkan Anda. Karena dia ditemukan di kitab Maleaki misalnya, salah satunya. Mau perjanjian baru kek atau perjanjian lama, dua-dua adalah firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapinya. Saya dan keluarga saya mempraktekkan persembahan persepuluhan. Karena itu pengajaran firman dan itu kebenaran. Dengan mengembalikan tersebut, kami sekeluarga mengakui bahwa Yesus yang memiliki 100% kehidupan kami. Dan kami mencetuskan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga kami. Termasuk financially. Kebanyakan orang kan trauma. Persembahan persepuluhan disamakan dengan, oh itu nanti dimakan oleh pendeta. Pendeta digunakan, disalahguna oleh gereja. Apakah semua pendeta dan gereja sama? Karena orang kalau trauma, mereka hanya memikirkan dari sisi mereka. Bapak Ibu, itulah video dari Pastor Philip Mantova mengenai persepuluhan. Beliau bilang tadi ya, mau perjanjian baru kek atau perjanjian lama, semuanya adalah firman Tuhan. Khususnya ketika Pastor Philip Mantova menemukan tentang persepuluhan yang ada di kitab Maleaki. Artinya beliau inginkan bahwa perjanjian lama khususnya Maleaki 3 ayat 10 tentang persepuluhan harus tetap dilakukan. Bapak Ibu, itu inti daripada pengajaran daripada Pastor Philip Mantova. Sekarang kita coba membahasnya. Apa yang dikatakan ya dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Judul bacaannya Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu, apa maksud daripada bacaan ini? Apa maksud kata-kata Tuhan Yesus ini tadi? Jelas, kita bisa simpulkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk membuat hukum Taurat itu tidak ada. Hukum Taurat tetap ada. Tetapi oleh karena dia datang tadi dikatakan dia untuk menggenapi. Maksudnya di dalam hukum Taurat itu ada menulis tentang dia. Di dalam kitab Nabi, semua Nabi bersaksi tentang dia. Nah, catatan-catatan yang ada di dalam hukum Taurat, yang ada di dalam kitab Nabi, satu demi satu itu digenapi lewat kehidupan Tuhan Yesus. Jadi, tidak perlu hukum Taurat itu dihapus, ditiadakan, ya. Tetapi yang sudah digenapi itu tidak perlu lagi untuk dilakukan sebab sudah digenapi. Tuntasnya penggenapan itu adalah saat Tuhan Yesus naik di atas kayu salib menghapus dosa dunia.
Kita lihat lebih dulu Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai dengan 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Bapak Ibu, zaman dulu orang berharap Musa. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia, Musa, telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Bapak Ibu, jika orang percaya dengan hukum Taurat, ya, dengan Musa, orang harus percaya juga dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, khususnya yang ada pada Lukas 16 ayat 16. Coba kita lihat ya. Lukas 16 ayat 16. Tuhan Yesus bilang apa di situ? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Bapak Ibu, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, berarti setelah lewat zamannya Yohanes, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Segala aturan dan ketentuannya sudah tidak diberlakukan lagi. Mengapa? Karena semuanya sudah terjadi. Semuanya yang terjadi yaitu ketika tuntas Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, menebus dosa dunia, semua yang tercatat di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi sudah semuanya digenapi oleh Kristus. Bapak Ibu, saya tambahkan satu ayat ya. Ayat yang 17, Lukas 16 ayat 17 ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal, ya. Memang tidak boleh dibatalkan, ya. Tetapi ketika semuanya sudah digenapi, yang tidak perlu dilakukan adalah segala aturan dan ketentuannya sudah tidak perlu lagi dilakukan. Sehingga hukum Taurat yang terdiri dari 3 jenis hukum, yaitu hukum moral, 10 perintah Tuhan, ini yang tetap berlaku selama manusia masih ada. Kemudian hukum seremonial, yaitu tentang aturan peribadatan, ya, korban persembahan dan lain sebagainya, korban pengampunan dosa, korban sembilan, sudah tidak perlu lagi dilakukan. Terus kemudian yang ketiga, hukum sipil, ya, yaitu hukum yang mengatur ya kehidupan antar manusia. Misal, orang yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu. Itu pun sudah tidak perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, kenapa kita para nabi juga sudah tidak perlu dilakukan? Karena Petrus pun itu bersaksi. Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul pasal 10, ayatnya yang ke-43. Tentang dialahnya besar, huruf besar, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi sudah tidak berlaku lagi sejak zamannya sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis. Sebab Tuhan Yesus mulai menggenapi, satu demi satu digenapi, dan tuntasnya ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib menebus dosa dunia.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat itu ada 613, ya. Dan hukum Taurat ini punya syarat yang ketat, yang kaku, tidak boleh ditawar, ya. Artinya apa? Artinya hukum Taurat yang jumlahnya 613 itu mutlak harus dilakukan. Kalau Anda sudah bermain-main dengan hukum Taurat, berarti Anda hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Dan Anda harus melakukan jumlah yang 613 secara keseluruhan dan sempurna. Mengapa Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib? Karena dia menggenapi hukum Taurat. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hukum Taurat secara keseluruhan dan sempurna kecuali Tuhan Yesus. Nah, syaratnya adalah ini. Galatia pasal 3, ya. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai dengan ya 14, ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Segala sesuatu itu maksudnya 613. Kita melakukan 600 juga salah. 612 juga kurang. Harus 613 secara sempurna. Ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya itu adalah orang benar yang hidupnya itu karena iman percaya kepada Kristus. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya secara keseluruhan tadi akan hidup karenanya. 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena ayat 14, ya. Ayat 14 mengingatkan kepada kita, Yesus Kristus telah membuat ini. Dia mati di atas kayu salib supaya di dalam Dia, ya, di dalam Tuhan Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, oleh karena keturunanmu, ya, semua bangsa akan beroleh berkat. Nah, keturunanmu itu bukan bangsa Israel secara keseluruhan, tetapi menunjuk keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir dari suku Yehuda. Sama dengan apa yang Tuhan Yesus sabdakan, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam video Pastor Philip Mantova bilang tentang persepuluhan yang ada di Maleaki. Mau perjanjian lama kek atau perjanjian baru, tetap firman Tuhan. Artinya Pastor Philip Mantova ingin meyakinkan pendengarnya atau jemaatnya tetap melakukan satu hukum Taurat ini tadi. Pastor Philip Mantova lakukan hukum Taurat dan kasih karunia. Mana yang dilakukan oleh Pastor Philip Mantova? Saya yakin beliau ini tadi kalau ditanya, Pastor, Anda diselamatkan karena apa? Oh, saya diselamatkan karena kasih karunia. Berarti Pastor Philip Mantova ini melakukan kedua-duanya. Sebagian hukum Taurat yang sebetulnya tidak boleh, ya. Yang satunya hukum kasih karunia. Karena apa? Manusia itu tidak mampu bisa selamat karena hukum Taurat. Manusia itu bisa selamat oleh karena kasih karunia. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus memberkati kita dengan keselamatan.
Mengapa? Karena ketika dia naik di atas kayu salib itulah semua bangsa yang percaya di dalam namanya telah diampuni segala dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita diskusi ya dengan apa itu namanya otak yang dingin ya. Yang pertama, pikirkan, hukum Taurat yang mana yang harus kita lakukan? Semua yang jumlahnya 613 atau sebagian saja sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, hukum ini baik untuk keuntunganku, kemudian tak ambil, tak ajarkan ya, supaya jemaat melakukan dan menguntungkan aku dan kelompokku. Aku bersama keluarga, kelompokku bersama keluarga. Nah, Bapak Ibu, bahayanya apa? Kalau penyelewengan itu dilakukan oleh banyak orang yang mengajarkan, jemaat bisa bingung. Oh, itu kok juga ngomongnya sama ya? Ngomongnya sama ya? Ngomongnya sama ya? Padahal mereka adalah segerombolan. Nah, Bapak Ibu, hati-hati ya. Hati-hati. Atau hanya sebagian saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira boleh atau tidak? Jika kita ngelihat syarat daripada hukum Taurat tadi jelas ada pada Galatia 3 ayat 10, saya bacakan kembali. Galatia 3 ayat 10 saya bacakan kembali. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, begitu orang coba-coba melakukan hukum Taurat, dia ada di bawah kutuk hukum Taurat. Dan hukum Taurat menasihatkan kepada Anda dan saya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu, yaitu yang 613, ya, yang tertulis dalam hukum Taurat. Silakan Anda mau coba-coba dengan seperti itu, monggo saja, karena keputusan bukan di tangan saya. Keputusan di tangan Anda, saya hanya menunjukkan ayat-ayat yang perlu Anda renungkan, khususnya jemaat daripada Pastor Philip Mantova. Kemudian yang kedua, jadi jika hukum Taurat juga harus kita lakukan, berarti kita melakukan dua hukum sekaligus di dalam hidup ini tadi. Seperti Pastor Philip Mantova, hukum Taurat dilakukan sebagian. Dan juga dia tahu orang diselamatkan karena kasih karunia. Hukumnya Tuhan Yesus juga dilakukan. Silakan Anda mau pilih campur sari atau Anda akan murni melakukan hukum kasih karunia karena Anda dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan hukum Taurat itu harus disunat, bro. Sebab bukti menjadi umat Allah ya, itu adalah disunat sama seperti pada saat Abraham mewakili manusia, orang yang beriman, itu dengan cara sunat darah ini tadi. Perjanjian darah lewat sunat. Nah, sejak itu Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahmu turun-temurun, dan kau akan menjadi umatku turun-temurun. Tandanya sunat. Maka pada waktu itu, orang yang bersunat merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak bersunat. Bapak Ibu, kita lihat sekarang ada ayat yang bilang begini. Galatia pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Judul bacaannya kemerdekaan Kristen. Ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya,
bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu, maksudnya kalau saudara memang melakukan hukum Taurat, Anda harus bersunat. Tetapi kalau orang ada di zaman kasih karunia, sunat itu sudah tidak penting lagi, ya. Sunat di dalam zaman kasih karunia adalah sunat di dalam hati, yaitu membuang segala pikiran yang kotor dari kehidupan kita. Tinggal yang ada adalah pikiran-pikiran yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci, ya. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya. Bagaimana sekarang kalau Anda melakukan hukum Taurat di zaman sekarang ini tadi? Dengan cara sebagian Anda ambil, tapi Anda juga melakukan kasih karunia. Bagaimana dengan soal makanan? Bukankah di dalam hukum Taurat disebutkan juga ada binatang yang haram dan binatang yang halal, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan salah satunya adalah unta, pelanduk, seperti kancil itu tadi, babi, kelinci, kodok, suike, ya. Kemudian belut, ikan lele. Bagaimana dengan Anda dan saya? Anda melakukan sebagian, ya, atau Anda akan lakukan hukum Taurat yang 613. Bapak Ibu, juga yang berikutnya, bagaimana juga dengan masa jabatan. Ternyata ketika Anda melakukan hukum Taurat, ya, Anda ini harus juga, ya, memperhatikan bahwa yang namanya imam, ya, imam, pendeta, itu dibatasi loh dengan masa jabatan. Jangan enak-enak. Saya bacakan, ya. Bilangan pasal 8 ayat 23 sampai dengan 26, ya. Judul bacaannya adalah awal dan akhir masa kerja orang Lewi, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Bapak Ibu, para pendeta, teman-teman saya yang mengajarkan tentang persepuluhan, menerima dan menikmati bersama keluarga, Anda kan biasa berkhotbah, ya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita mesti taat dengan firman Tuhan, ya. Kita mesti melakukan firman Tuhan. Dan persepuluhan itu untuk menguji hati kita, mengembalikan uang milik Tuhan, mesti setia sama Tuhan. Bapak Ibu, ini persyaratan untuk suku Lewi, untuk imam dan penata layanan. Apakah juga Anda akan taati? Ya, apakah juga Anda akan lakukan persis seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci? Silakan Bapak Ibu merenungkannya, ya. Saya menunjukkan beberapa ayat sebagai referensi untuk Anda mulai merenungkan. Anda mau melakukan murni hukum kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus sehingga Anda diselamatkan, atau ya Anda akan melakukan campur sari, sebagian hukum Taurat, sebagian juga Anda melakukan hukum kasih karunia. Jika video saya ini menjadi berkat buat Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya mohon berkenanlah Bapak Ibu membagikan kepada
keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, agar supaya mereka juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.